Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasetyo Gatot Utomo, SSD UPMKes, selaku dosen tetap Prodi Sarjana Terapan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang mana mata kuliah tersebut sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu ortotik prostetik. Adapun nama mata kuliah yang saya ampu adalah konsep knee ankle foot orthotics dan hip knee ankle foot orthotics, yang biasa disebut dengan konsep KAFO dan HKFO. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 Prodi Sarjana Terapan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan kode mata kuliah OP 6.3.02 yang memiliki bobot 3 SKS teori, yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang teori dasar anatomi, patologi, biomekanik, dan juga konsep dasar prosedur pelayanan KAFO dan HKFO. Tidak hanya itu, mahasiswa juga akan belajar tentang memilih alat dan bahan yang sesuai dengan kasus KAFO dan HKFO. Sehingga nanti di akhir mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar pelayanan knee ankle foot orthosis dan juga hip knee ankle foot orthosis. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi itu meliputi CPL 2 sampai dengan 6 yang sudah tertuang dalam RPS yang telah disahkan oleh Ketua Program. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar anatomi, patologi, biomekanik, dan gait analisis. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis hasil asesmen untuk menentukan prescription. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur pelayanan KAFO dan HKFO. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan pemilihan komponen, material, dan juga teknologi. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan pelayanan dan juga peluang wirausaha dalam pelayanan KAFO dan HKFO. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada komponen delivery, saya memberikan RPS dan materi yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui e-learning Poltekkes Kemenkes Surakarta. Selain itu, saya juga melaksanakan tatap muka secara langsung, yang mana itu memudahkan saya menyampaikan materi ke mahasiswa. Referensi yang saya pakai dalam mata kuliah ini berasal dari buku referensi ortotik prostetik, modul pembelajaran, dan juga jurnal-jurnal yang terbarukan. Termasuk juga hasil penelitian saya yang sudah terpublikasi digunakan sebagai salah satu referensi dalam mata kuliah. Pada komponen interaction, saya menggunakan komunikasi 2 arah berupa tanya jawab, diskusi, dan refleksi bersama. Metode pembelajaran yang saya gunakan berupa presentasi interaktif, kemudian demonstrasi praktik, dan juga kolaborasi kelompok. Untuk komponen asesmen, saya menggunakan 2 sistem penilaian, yaitu sistem formatif dan sumatif. Penilaian formatif untuk menilai kehadiran, kuis, tugas, dan nilai praktikum. Untuk sumatif, saya menggunakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya, mari kita simak video proses pembelajaran pada mata kuliah konsep knee ankle foot orthotics dan hip knee ankle foot orthotics pada pertemuan keempat dengan materi pasien assessment. Mari kita simak. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Solo agak lumayan panas, tapi cuacanya dingin banget. Jadi, tolong tetap jaga kondisi, tetap sehat, minum air putih yang banyak biar nggak dehidrasi. Oke, siang hari ini ketemu dengan saya lagi di pertemuan keempat mata kuliah konsep knee ankle foot orthosis dan hip knee ankle foot orthosis. Oke, baik. Sebelum kita mulai, sebentar, saya nyalain laptop dulu presentasinya. Oke, kita akan masuk di materi keempat di pertemuan keempat, yaitu adalah pasien assessment. Tapi sebelumnya
Kita coba cek dulu ya materi yang kemarin yang udah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang konsep kafo dan hakafo yang teman-teman sudah pernah pelajari. Kira-kira ada yang tahu nggak fungsi ortosis itu ada berapa dan apa aja? Ada yang tahu? Boleh, silakan. Boleh, Mbak Risa, silakan. Ada fiksasi, koreksi, relief, dan kompensasi. Oke, bagus, betul ya. Jadi ada urutannya itu mulai dari koreksi, kemudian fiksasi, kemudian relief, dan kompensasi. Minimal ada 4 fungsi ortosis yang teman-teman harus ketahui. Nah, kenapa itu menjadi penting fungsi ortosis? Karena nanti pasien akan menggunakan alatnya itu sesuai dengan fungsinya. Nah, supaya kita tahu fungsi apa sih yang tepat untuk pasien ini, makanya kita harus melakukan yang namanya pasien assessment gitu, oke? Nah, sebelum lanjut, ini saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi teman-teman nanti di akhir pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teman-teman akan mempelajari konsep asesmen ke pasien, terutama pada kasus-kasus knee ankle foot orthosis dan hip knee ankle foot orthosis. Kemudian juga teman-teman akan menganalisis hasil asesmennya. Jadi kalau asesmennya seperti ini itu akan seperti apa? Nanti fungsinya, alatnya apa, begitu. Itu analisis asesmennya. Kemudian yang terakhir teman-teman, nanti saya berikan kesempatan untuk mempraktekkan. Ketika saya sudah menyampaikan materi tentang asesmen itu apa saja, teman-teman bisa mempraktekkan. Nah, itu goal dari perkuliahan kita di pertemuan keempat hari ini, gitu. Oke, lanjut saja, kita akan melanjutkan materinya. Oke, pasien assessment. Apa sih sebenarnya pasien assessment itu? Kalau dari bahasa, assessment itu memeriksa. Kemudian kalau pasien itu ya pasien, klien kita gitu kan. Di ortosis prostesis, di bidang ortotik prostetik, pasiennya kan manusia. Dan juga pasien itu memiliki keunikan dengan patologinya masing-masing, dengan deformitasnya masing-masing. Makanya kita perlu menguasai teknik asesmen yang bagus gitu. Kalau di beberapa referensi disampaikan bahwa pasien asesmen itu adalah proses sistematis berkelanjutan yang dilakukan oleh tenaga medis termasuk kita untuk mengumpulkan, menganalisis serta mengevaluasi informasi kesehatan pasien. Jadi kita menggali nih, informasinya apa nih? Bagaimana kondisinya, bagaimana keluhannya, apa deformitasnya, begitu. Itu adalah pasien assessment. Kemudian di beberapa referensi yang lain juga di OP itu pasien assessment itu merupakan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh tenaga ortotis prostetis kepada pasien untuk mengetahui kondisi tubuh dan kondisi deformitas pasiennya itu. Oke, jadi ya kita memang akan ketemu pasien, nanti alatnya akan seperti apa. Ini joinnya teman-teman sudah pernah belajar kemarin di konsep awal di introduction konsep kafo dan hakafo. Ini joinnya akan seperti apa, ankle joinnya akan seperti apa, bahan apa yang digunakan. Nah, semua ini itu berdasarkan dari hasil asesmen teman-teman. Karena pasti setiap orang akan berbeda hasil asesmennya dengan deformitasnya masing-masing. Begitu ya. Oke, next. Kira-kira untuk metode pasien asesmen itu ada berapa kalau di bidang OP? Ada yang tahu? Ya, Pak. Oke, Mbak Ica. Ada 2, subjektif assessment dan objektif assessment. Oke, bagus. Ada subjektif dan ada objektif. Oke, kira-kira kalau yang subjektif assessment itu tentang apa? Subjektif assessment itu menanyakan langsung ke pasiennya. Menanyakan langsung ke pasiennya. Objektif assessment itu kita ngecek MMT-nya. Oke, baik, bagus jawabannya. Next, kita akan coba terangkan lebih detail. Benar, di bidang ortotik prostetik itu ada 2. Yang pertama adalah subjektif assessment, yang kedua adalah objektif assessment. Oke, kalau subjektif assessment itu kira-kira adalah seperti ini. Beberapa hal yang teman-teman harus tanyakan langsung kepada pasiennya ketika mereka datang ke klinik teman-teman, ketika nanti teman-teman sudah lulus, atau di rumah sakit, ketika teman-teman bekerja di rumah sakit, itu biasanya diawali dengan subjektif assessment. Poin utamanya, yang pertama adalah ada data diri. Biasanya nama, tempat tanggal lahir, alamat, rumah, kondisi lingkungan, itu tentang data diri pasiennya. Selanjutnya itu adalah kondisi umum. Teman-teman bisa bertanya kepada pasiennya, kira-kira dengan deformitas yang sekarang Bapak Ibu rasakan atau Bapak Ibu alami, itu keluhan utamanya apa? Contoh misalkan, Mas saya nggak bisa jalan, Mas kalau jalan nyeri banget, atau Mbak kalau saya jalan kakinya nyeret,
nempel di lantai gitu. Itu menjadi keluhan utama pasiennya. Kemudian aktivitas keseharian pasien seperti apa? Apakah tadi teman-teman kan sudah dapat tuh data diri pasiennya. Kondisi lingkungannya seperti apa? Apakah dia bertangga ataukah dia kondisi yang masih tanah atau sudah bagus aspal jalannya, itu menjadi salah satu nanti isian di subjektif assessment teman-teman. Kemudian di kondisi umum pasien ini teman-teman juga wajib menanyakan tentang riwayat sakitnya. Contoh, misalkan ada pasien polio, teman-teman sudah pernah belajar di materi sebelumnya. Polio, kira-kira dulu kena polionya tahun berapa? Kemudian apa dampaknya sampai sekarang? Oh ternyata yang satu kakinya, tunggainya kecil sebelah, atrofi sebelah, begitu. Kemudian rehabilitasi itu berkaitan dengan ortosis apa yang sudah pernah dipakai. Mungkin ada orang tadi contoh pasien stroke sudah pernah pakai AVO belum, sudah pernah pakai ortosis belum, atau mungkin sudah pernah melakukan fisioterapi gitu, penguatan otot biar supaya nggak kontraktur, itu sudah pernah belum? Karena nanti juga data ini akan menjadi dasar teman-teman menentukan alat apa yang tepat gitu. Jadi dari data rehabilitasi. Kemudian proses terapi juga, apakah sekarang masih fisio atau sekarang masih dalam, misalkan orang-orang yang memiliki anak CP, cerebral palsy, kita sudah pernah bahas sebelumnya. CP, kemudian anaknya sekarang sedang terapi cara bagaimana berdiri. Karena selama ini masih di tempat tidur. Nah, ini sudah ke fisioterapi, masuk ke proses belajar berdiri dengan bantuan ortosis apa, misalkan AVO atau KAVO. Nah, itu juga perlu ditanyakan. Begitu nggih. Kemudian yang terakhir dan yang terpenting pada subjektif assessment, teman-teman wajib tahu sebenarnya keinginan pasiennya itu apa. Contoh misalkan ada orang polio, dia jalan dengan tangannya selalu ada di pahanya gini, supaya lututnya ngunci, dia tidak jatuh ke depan. Keinginan pasiennya supaya saya jalan jangan tangannya di paha terus Pak gitu. Jadi saya jalan bisa normal seperti biasa, tidak ada gangguan, tangannya tidak ada di di paha terus gitu ya. Itu namanya subjektif assessment. Jadi ada 4 hal yang penting untuk diketahui ketika teman-teman melakukan subjektif assessment, yaitu adalah data diri wajib ditanyakan, kemudian kondisi umum seperti apa riwayat penyakitnya, seperti apa deformitasnya, kemudian rehabilitasinya sudah pakai alat apa, kemudian sudah menggunakan proses terapi apa, itu juga perlu ditanyakan. Kemudian berkaitan dengan keinginan, ini yang terpenting. Nanti alatnya bisa dipakai di sawah misalkan, dia petani punya deformitas, kemudian saya ingin tetap pakai alat tapi tetap bisa kerja di sawah Pak Bu gitu misalkan. Oh iya, berarti nanti pemilihan bahannya adalah bahan-bahan yang tidak mudah berkarat ketika kena air, seperti itu. Oke. Itu keinginan pasien. Oke, ada pertanyaan sebelum kita berganti ke slide selanjutnya? Aman? Oke, baik. Next. Nah, ini yang kalau tadi kita lebih ke komunikasi ya dengan pasiennya ya. Pasien datang, kemudian kita tanya namanya siapa, kondisinya bagaimana, kemudian lingkungannya seperti apa. Nah, itu masih pada data subjektif. Nah, sekarang kalau data objektif itu kita lebih ke kita yang memeriksa. Jadi memeriksanya tuh memeriksa fisik, kondisi keadaan pasiennya seperti apa, itu masuk ke objektif assessment. Minimal ada 3 hal yang teman-teman nanti perlu lakukan atau perlu periksa dan kalian lakukan ke pasiennya. Namun sebelumnya, ini karena kita orang Indonesia kan, jadi harus memiliki etika dan adab ketika memeriksa pasien. Contoh, kalian nanti akan mengecek kekuatan otot seperti ada yang digambar di slide saya. Itu kan memegang paha, kemudian mungkin memegang lututnya dan sebagainya. Itu teman-teman nantinya sebagai tenaga ortotis prostetis yang profesional, sebelum melakukan itu tetap wajib izin. Mohon izin Bapak, saya melakukan proses pemeriksaan saya harus memegang paha di sekitaran lutut depan karena memang harus diperiksa otot di sekitaran situ. Itu adalah etika dan adab yang teman-teman bisa terapkan ketika nanti menjadi profesional ortotik prostetik gitu. Kemudian lagi trik yang lain.
ketika proses ini, kita akan meminta pasien untuk duduk, untuk tidur terlentang, untuk tengkurap. Itu akan lebih mudah ketika kalian bisa membangun komunikasi yang bagus pada proses subjektif assessment. Kalau teman-teman itu melakukan subjektif assessment-nya kaku, kayak di kantor polisi, nama siapa sambil ngetik nama, alamat gitu. Itu juga pasiennya juga, wah gimana nih gitu, kok komunikasinya nggak jalan. Tapi kalau teman-teman memposisikan pasiennya juga setara dengan kita, Bapak Ibu mohon izin, namanya siapa, kemudian tinggalnya di mana, keluhannya seperti apa, orang atau pasien itu juga akan lebih mudah menyampaikan keluhannya dan nanti komunikasinya akan bagus. Jadi ketika teman-teman nanti meminta pasiennya untuk coba Ibu duduk, coba Ibu berbaring, itu akan lebih mudah gitu. Dan kita data objektif assessment kita akan menjadi lebih lengkap. Oke? Intinya adalah bahwa semakin lengkap data subjektif assessmentmu, semakin bagus data objektif assessment teman-teman, nanti preskripsi alatnya akan semakin tepat sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Paham ya? Oke, kita akan masuk satu persatu. Apa itu manual muscle testing? Lihat gambar ini, ada angka berapa? 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Gambar itu merupakan sebuah simbol dari kekuatan otot teman-teman atau kekuatan otot kita semua. Jadi kalau kita mau memeriksa kekuatan otot, kriteria yang kita pakai banyak referensi menyampaikan Oxford Scale. Gitu. Ada yang tahu 0? Skala 0? Tidak ada kontraksi, tidak ada gerakan. Artinya benar-benar ototnya itu berhenti gitu, diam, nggak ada gerakan apapun, tidak ada kontraksi. Ada yang tahu kontraksi otot seperti apa? Kalau ada ini berdiri. Oke, jadi paling gampang teman-teman genggam tangan kalian, gini, kemudian pegang otot yang ada di sini. Nah, kalian genggam kenceng-kenceng. Nah, gini, otot yang di sekitaran depan tangan kalian ini akan berkontraksi, itulah kontraksi otot. Jadi ketika teman-teman memegang pasiennya, kok tidak ada kontraksi otot sama sekali, tidak ada gerakan, tidak ada kontraksi otot, artinya bahwa kekuatan ototnya adalah 0. Itu semudahnya seperti itu. Kemudian, kekuatan otot 1, itu ketika teman-teman megang ototnya, itu terasa kontraksi, tapi tidak terjadi gerakan pada sendi yang sedang teman-teman akan periksa gitu. Oke, jadi hanya kontraksi aja, tapi tidak ada gerakan. Itu 1. Kemudian yang kedua, nah ini levelnya menjadi lebih tinggi. Kekuatan otot 2 itu pasiennya mampu menggerakkan sendi. Kemudian kalau kekuatan otot 3 tadi sudah disebutkan, dia wajib full ROM, mampu melawan gravitasi. Oke, kemudian kekuatan otot 4 sama syaratnya adalah mampu gerakan full ROM, melawan gravitasi dan memberikan tahanan minimal. Oke, minimalnya siapa? Ya minimalnya pasiennya, bukan minimalnya saya atau mungkin minimalnya Mas Muklis. Kemudian yang kekuatan otot 5, ini yang normal. Itu ketika dia mampu memberikan gerakan full ROM dengan tahanan maksimal melawan gravitasi. Jadi kekuatan ototnya bagus atau kita sebutnya normal. Oke, next. Selain manual muscle test atau mengukur kekuatan otot, teman-teman wajib mengukur yang namanya range of motion. Pertanyaan, itu alatnya apa? Goniometer. Sudah pernah lihat? Oke, good. Saya kebetulan membawa. Ini alatnya goniometer. Nah, goniometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur range of motion atau luas gerak sendi. Saya jelaskan singkat. Gonio ini memiliki 2 tangkai, yaitu tangkai statis, tangkai dinamis, dan memiliki 1 aksis. Oke, aksis gonio. Oke, teman-teman, tadi kita sudah bahas MMT dan ROM. Nah, kita masuk ke special test. Ini minimal ada 4 tes yang teman-teman harus lakukan ketika nanti bertemu dengan pasien yang akan mendapatkan pelayanan KAFO dan AKAFO. Jadi yang pertama adalah drawer test, itu ada 2. Ada anterior drawer test, ada posterior drawer test. Kemudian yang kedua adalah valgus varus test. Oke, kemudian selanjutnya adalah Thomas test dan yang keempat adalah foot weight print test. Oke, untuk memberikan pemahaman yang lebih kita akan demonstrasikan. Saya akan demonstrasikan. Mungkin minta tolong bantuan teman-teman untuk mengambil bednya. Kita geser ke sini. Oke, ini teman-teman sudah kenal namanya Mas Raffi. Oke, jadi terima kasih sudah berkenan menjadi pasien model kita siang hari ini. Kalau misalnya pasiennya bisa naik ke atas,
Ya, coba digerakkan Mas Raffi. Full ROM, berapa kekuatan ototnya? 3. Karena full ROM melawan gravitasi. Oke. Mas Raffi boleh terlentang kepalanya di sana. Saya dari sebelah sini. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut. Kalau posisi terlentang, kira-kira teman-teman bisa mengecek apa saja? Yang paling mudah. Oke, hip gerakan apa? Abduksi. Oke, kalau abduksi itu ke arah luar atau ke arah dalam? Keluar. Oke, kalau ini abduksi ke sana, kekuatan ototnya berapa? Kalau ini ke luar? 2. Kenapa? Tidak melawan gravitasi. Ya, betul. Jadi tolong diperhatikan. Jadi kalau pasiennya abduksi ke arah luar, ini dia tidak melawan gravitasi, gerakannya. Oke, jadi kekuatan ototnya 2. Nah, yang pertama saya akan mempraktekkan tentang drawer test. Simulasi katungkai kiri. Oke, caranya adalah teman-teman fleksikan lututnya seperti ini. Kemudian izin ya Mas. Jadi footnya kalian fiksasi dengan diduduki seperti ini supaya tidak geser. Kemudian jempol teman-teman itu memegang popliteal, memegang tibia bagian depan. Kemudian sisa dari jari tangannya itu memegang popliteal area. Oke, jadi posisinya, hand posisinya akan seperti ini. Kemudian kalau anterior drawer test itu kalian tarik ke depan. Jadi ini ditarik ke depan. Oke. Kebetulan ini kan normal Mas Raffi ya kan. Jadi tidak ada gerakan. Kalau beberapa pasien itu yang ketika terjadi kelemahan di knee joint-nya itu ketika ditarik gini dia akan geser ke depan gitu tibianya. Oke, sambil review anatomi. Kalau saya melakukan anterior drawer test, ligamen apa yang saya cek? Ada yang tahu? Ada ligamen anterior cruciate ligamen. Ya, betul. Anterior cruciate ligamen itu yang kita cek untuk anterior drawer test. Kemudian kalau posterior ya ini seperti ini, kita tinggal dorong ke belakang sana. Nah, itu kita mengecek posterior cruciate ligamen. Ada pertanyaan berkaitan dengan manual muscle test? Ya, Mbak Umi? Kalau pengukuran MMT2 fleksib gimana Pak? Bagus pertanyaannya. Oke, kita simulasikan pasien tungkai kanannya yang bermasalah. Oke, jadi kita meminta Mas Raffi tolong bisa miring ke arah kiri. Oke, nah, oke, kalau kekuatan otot 2 fleksi hip posisinya adalah seperti ini. Jadi pasiennya kita pegang seperti ini, kita tahan karena kekuatan otot 2 itu kan tidak melawan gravitasi. Kemudian fleksi. Nah, ini contohnya adalah ini, coba Mas gerakan ke depan. Nah, ini gini. Kemudian kembali. Nah, ini gerakan fleksi tanpa melawan gravitasi. Oke. Ada pertanyaan lain? Cukup? Oke. Ada yang mau mencoba demonstrasi untuk mempraktekkan langsung? Oke, Mas Raihan, monggo boleh ke depan. Yuk. Mas Raffi terlentang dulu. Oke. Coba Mas Raihan praktekkan kekuatan otot 4 pada abduksi hip. Untuk pasiennya bisa menghadap ke kanan dulu. Ya. Jadi diberi tahanan di sini. Oke. Pasiennya bisa ke atas. Oke. Ya. Dengan tahanan minimal. Oke. Sip. Terima kasih Mas Raihan. Boleh kembali ke tempat. Mas Riz juga terima kasih bantuannya untuk menjadi pasien demo di siang hari ini. Oke. Ada pertanyaan? Aman? Oke, good. Oke, tadi kita sudah menyampaikan MMT dan ROM dan saya sudah demokan dan tadi beberapa teman juga sudah mencoba untuk mendemonstrasikan, melakukan prakteknya. Nah, ada satu tes lagi yang sebenarnya itu juga penting untuk pemeriksaan lower limb, yaitu adalah foot weight print test. Nah, foot weight print test ini adalah tes yang digunakan untuk melihat seperti apa arkus orang tersebut. Kan ada flat foot, ada high arkus, ada normal. Ternyata menurut penelitian yang pernah saya lakukan bersama dengan rekan dosen yang lain, itu adalah bahwa flat foot itu juga akan mempengaruhi dari alignment knee joint. Jadi orang dengan kondisi flat foot itu knee angle-nya itu kecil, atau dia akan membuat sudut knee joint-nya menjadi X atau valgus. Begitu. Jadi makanya kalau teman-teman dapat pasien yang nanti berkaitan dengan kafo dan kafo, salah satu tes yang teman-teman juga bisa lakukan adalah foot weight print test untuk melihat seperti apa kondisi arkus pada kakinya. Oke, sebelum kita tes, kita persiapkan alat dan bahannya dulu. Oke, setelah kita siapkan alatnya,
Jadi untuk footbed print test sebenarnya tidak rumit teman-teman, sederhana aja. Jadi yang perlu kita siapkan adalah air pewarna yang bisa mengecap nanti kakinya. Kemudian kita siapkan kertas. Jadi secara teknisnya mudah saja. Sepatunya dilepas, kakinya celupin ke air tinta atau air yang ada warnanya. Kemudian berdiri satu kaki pada kertas seperti ini contohnya. Gini, kemudian nanti kita lihat arkusnya akan seperti apa. Ada yang mau nyoba salah satu? Oke, boleh Mas Yusuf, silahkan dilepas sepatunya, maju ke depan. Oke, kita coba lihat arkusnya Mas Yusuf akan seperti apa. Oke, boleh agak dinaikin celananya biar tidak basah. Celupin, tiriskan. Oke, celupkan semuanya. Lagi, celupin lagi. Oke, naikin, tiriskan dulu. Oke, terus ditempel ke kertas. Ya, pelan-pelan. Yuk, berdiri satu kaki. Ya. Oke. Sudah, terima kasih. Tahan. Oke, good. Mas Yusuf, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih ya, Mas Yusuf. Nah, teman-teman, kita sudah punya dapat footbed print test sederhana. Jadi ini tidak bisa membohongi bentuk arkus teman-teman. Jadi dengan metode seperti ini, teman-teman bisa melihat bentuk arkus kalian masing-masing. Kalau secara sekilas punya Mas Yusuf, ini normal. Kenapa? Karena ini ada lengkungan kakinya, yang mana dia tidak basah, kena airnya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, kalau orang dengan kondisi flat foot, itu dia akan geser arkusnya sampai ke sebelah medial. Jadi ini akan basah semua. Oke, nah kondisi itu juga akan berpengaruh pada knee joint-nya. Makanya teman-teman harus melihat kondisi arkusnya seperti apa. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke, terima kasih teman-teman. Untuk hari ini sedikit saya simpulkan, kalian sudah belajar berkaitan dengan pasien assessment. Kenapa pasien assessment itu penting? Karena satu, hasil asesmen itu akan kalian gunakan untuk menentukan preskripsi atau alat yang tepat sesuai dengan kondisi pasiennya. Jadi knee joint-nya akan seperti apa, ankle joint-nya akan seperti apa, bahannya akan seperti apa, kemudian penekanannya akan seperti apa, itu berkaitan dengan hasil asesmen teman-teman. Sebagai tenaga profesional ortotik prostetik, itu tidak boleh membuat alatnya asal-asalan. Yang penting jadi, terjual itu tidak boleh. Karena goal kita adalah melayani pasien dengan sebaik mungkin, sesuai dengan kondisi pasiennya. Oke, ada pertanyaan? Cukup. Oke, nah masih ada satu tugas yang teman-teman harus kerjakan sebagai tambahan pembelajaran mandiri kalian. Jadi tugasnya dua. Yang pertama adalah kalian silahkan membuat footbed print test kaki kalian masing-masing. Coba dilihat flat foot atau enggak, atau normal. Oke. Kemudian hasil dari footbed print testnya pertemuan ke depan tolong dibawa. Oke, itu untuk tugas pertama. Tugas yang kedua adalah silahkan teman-teman membuat video mempraktekkan cara melakukan manual muscle test dan melakukan ROM. Oke, nanti videonya dikumpulkan melalui e-learning Poltekkes Kemenkes Surakarta. Jadi teman-teman upload di situ. Sesuaikan dengan mata kuliah yang teman-teman sedang jalani. Gitu. Ada pertanyaan? Oke. Untuk pengumpulannya kapan, Pak? Minimal 3 hari setelah ini. Jadi besok pertemuan selanjutnya teman-teman sudah ada uploadan tugasnya di situ. Oke. Kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian paparan video proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu di Prodi Sarjana Terapan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Surakarta. Selain melakukan pengajaran, saya juga aktif melakukan penelitian dan pengamas. Hasil dari penelitian saya gunakan dalam proses pengajaran. Untuk pengabdian kepada masyarakat, saya melakukan penyuluhan-penyuluhan di bidang ortotik prostetik yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Video ini saya gunakan menjadi salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Besar harapan saya, semoga video ini menjadi salah satu pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.